Halo, apa kabar semua? Di sini saya akan bicara masalah investasi dan semua tentang keuangan. Pada kali ini kita akan membahas apa sih investasi itu dan untuk apa sih kita harus investasi. Ini adalah video pertama saya pada channel ini. Saya membuat channel tentang investasi dan keuangan ini untuk berbagi pengalaman saya selama ini di dalam dunia investasi dan masalah keuangan di luar sana. Tentu ada suka dukanya. Jadi supaya kalian semua tidak mudah tertipu dengan iming-iming keuntungan di luar sana, lebih baiknya kalian harus pahami dulu secara betul-betul cara kerjanya. Jangan hanya tergiur dengan imbalan yang wah. Jadi di sini kita pelajari dulu tentang investasi. Saya yakin di antara kalian pasti masih ada yang bingung dengan investasi. Tapi dengan kalian menonton video ini, artinya kalian semua sudah melangkah lebih maju mendapatkan kebebasan finansial di masa yang akan datang. Oke, sekarang kita bahas apa sih investasi itu. Investasi pada dasarnya adalah satu bentuk penanaman modal dengan harap mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya nih, kita investasi hari ini. Anggaplah kita investasi 10 juta. Nah, dengan 10 juta ini, diharapannya itu di sebulan atau tahun depan itu, hasil investasi kita bisa berkembang. Anggaplah ya, kita perkembangannya 10%, berarti menjadi 11 juta. 1 juta keuntungan kita untuk di bulan atau 1 tahun ke depan. Lalu gimana sih caranya bisa berkembang kayak gitu? Tentu kita bertanya ya kan. Nah, investasi itu macam-macam dan instrumennya itu pun berbeda-beda. Tentunya dengan risiko dan imbal balik yang dapat disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi apakah perlu kita berinvestasi? Kita dan semua orang di luar sana tentu punya tujuannya masing-masing. Nah, tujuan itulah yang akan menjadi motivasi kita untuk melakukan investasi. Contohnya, Anda mau menikah, membangun rumah mewah, menaikkan haji, orang tua atau naik haji sendiri ya. Nah, semua itu punya tujuannya masing-masing. Jadi setelah Anda mempunyai tujuan, barulah dapat mulai berinvestasi tadi. Jika kamu nggak punya tujuan, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Tapi saya yakin Anda semua pasti punya tujuan, terutama tujuan untuk hidup enak di masa depan. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa kamu harus berinvestasi. 1. Mengatasi inflasi. Perbedaan antara berinvestasi dan menabung itu keduanya ada perbedaannya. Salah satunya adalah nilai uang yang kita punya. Kalau kita hanya menabung, uang kita tabung, uang kita lama-kelamaan akan tergerus oleh inflasi. Inflasi inilah yang akan membuat nilai uang kita itu menyusut. Contohnya dulu pada tahun 98 itu dengan uang 1.000 rupiah aja kita sudah bisa beli bensin seliter ya. Kalau sekarang boro-boro untuk beli bensin, kadang anak kecil dikasih uang 1.000 aja dia nolak, maunya 2.000. Contoh lainnya deh, ada pengantin yang baru nikah. Mereka berniat agar 10 tahun lagi sudah harus memiliki rumah sendiri. Maka mereka rajinlah ini, pasangan ini rajin untuk menabung. Harga rumah pada saat itu adalah 300 juta. Jadi kalau mereka rajin menabung 2,5 juta setiap bulan, maka untuk 10 tahun lagi pasti terkumpul 300 juta. Tapi apakah masih bisa dapat dibeli rumah dengan tipe yang mereka inginkan itu dengan harga 300 juta untuk 10 tahun lagi? Pasti Anda tahu, ya pasti tidak akan dapat, harga sudah berubah 10 tahun lagi. Nah, itulah gunanya investasi. Dengan kita investasi 2,5 juta setiap bulan, untuk 10 tahun lagi harapannya nilai uang yang kita investasikan tadi itu bisa memberikan keuntungan melebihi dari nilai inflasi. Kemudian alasan kenapa harus berinvestasi yang kedua adalah untuk penambah penghasilan. Jadi salah satu alasan utama untuk berinvestasi adalah menambah passive income.
yaitu penghasilan yang tidak akan kamu dapatkan secara langsung. Artinya kita masih bisa mendapatkan penghasilan walaupun kamu sudah tidak aktif bekerja. Ya, tentunya imbal hasil yang diterima akan berbeda tergantung instrumen investasi apa yang dipilih nanti, dan juga tergantung jangka waktu berapa lamanya. Untuk instrumen investasi apa saja yang kita pilih itu bermacam-macam ya. Di next video akan saya bahas instrumen apa aja yang bisa akan kalian pilih. Kemudian untuk yang ketiga adalah membantu mencapai tujuan finansial. Dalam merencanakan keuanganmu, tentunya kamu memiliki tujuan, seperti ingin membangun rumah, kemudian menikah, membeli mobil, dan lain sebagainya. Jika hanya mengandalkan gaji bulanan, ya tujuan finansialmu mungkin akan sedikit berat atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicapai. Jadi dengan berinvestasi ini setidaknya akan membuatmu dalam mempercepat mencapai tujuanmu. Ini sama seperti contoh penjelasan sepasang pengantin baru tadi ya, yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang keempat tujuan investasi adalah menjaga kesehatan mental. Ketika keadaan finansial sedang tidak baik-baik saja, kita akan rentan terkena depresi. Tapi hal itu bisa diminimalisir apabila finansial kita tuh sehat. Kebanyakan orang tuh ya rata-rata yang stres, banyak pikiran itu karena kondisi keuangan mereka. Bahkan gara-gara masalah keuangan, rumah tangga aja bisa hancur. Jadi seperti kebanyakan orang bilang, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benar nggak? Benar nggak? Jadi dengan merencanakan kebutuhan finansialmu, kamu akan lebih siap memenuhi kebutuhanmu. Investasi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda, mulai dengan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Begitu juga kamu harus menyesuaikan investasimu dengan kebutuhan finansialmu yang untuk masa akan datang. Jadi untuk selain itu juga, dengan investasi yang terukur akan memperkecil kita dari risiko berhutang dan lebih siap menghadapi situasi yang tak terduga di masa akan datang. Kemudian untuk yang tujuan investasi orang yang kelima, yaitu adalah modal yang bisa disesuaikan. Investasi itu mempunyai beragam instrumen dan jenis yang berbeda-beda. Kita bisa menyesuaikan instrumen apa yang akan kita pilih. Setiap instrumen membutuhkan modal yang berbeda-beda, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta. Kamu bisa memilih instrumen investasi sesuai dengan kemampuan finansialmu. Jadi sesuaikan aja dengan masing-masing kita. Kalau kita mampu 100.000, kita mulai dengan 100.000. Kemudian untuk yang keenam itu financial freedom. Nah, ini tujuan yang diidam-idamkan untuk semua orang, baik kita maupun orang luar sana. Karena pada akhirnya salah satu alasan berinvestasi adalah untuk mencapai financial freedom, yaitu di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena telah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita, baik di masa sekarang maupun yang masa akan datang. Jadi udah enak nih, udah level finansial, bebas finansial. Jadi hal ini bisa tercapai jika investasi yang dilakukan itu ya bisa dikelola dengan baik. Itulah tadi penjelasan tentang investasi. Investasi itu penting ya, agar kita semua bisa mendapatkan kebebasan finansial. Tapi pasti kalian masih ada yang bingung nih, bagaimana cara untuk kita berinvestasi. Kemudian kapan harus mulai berinvestasi. Kemudian dengan gaji UMR, apakah bisa untuk berinvestasi? Pasti ada nih yang bertanya-tanya. Untuk semuanya itu akan saya bahas nanti di video selanjutnya ya. Jadi tonton aja terus video-video saya ini, karena nanti satu persatu akan saya bahas. Bahkan bukan hanya tentang investasi, tapi
Saya juga akan bahas nanti bagaimana sih cara mengatur keuangan kita. Dan untuk bagi kalian yang karyawan di suatu perusahaan, bagaimana sih bisa menghasilkan sampingan sebagai karyawan? Karena jujur ya, saya ini juga karyawan perusahaan. Untuk umur saya saat ini tuh 33 tahun ya. Tapi untuk penghasilan sampingan saya saat ini ya sudah lumayan, alhamdulillah, dan pastinya lebih dari gaji saya sebagai karyawan. Ini semua ini saya dapatkan karena kerja keras dan juga hasil dari investasi. Kemudian juga saya ini membuat YouTube sekarang ini. Ini saya baru mulai buat YouTube ya. Jadi saya baru mulai buat YouTube. Nah, YouTube ini sebenarnya juga bisa dikatakan adalah sebuah bentuk investasi, karena hasilnya itu dengan saya membuat YouTube ini tentu tidak akan langsung kita dapatkan pada hari ini juga. Jadi saya membuat YouTube saat ini ya, saya berharap nanti akan berkembang dan lama kelamaan pasti akan memberikan hasil. Karena setiap yang kita lakukan, yang kita usaha apapun itu, kita sudah berusaha, pasti akan memberikan hasil. Ya, hasilnya apakah sedikit ataupun banyak ya harus kita syukuri. Tapi ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ayo kita berinvestasi.